Sebelum dimulai, kami mohon yang dari belakang maju karena banyak saf di depan yang masih kosong. Kami mohon dengan keikhlasannya mengisi saf yang masih kosong. Alhamdulillah bi inayatihi wa taufiqihi yatarohamu ibaduhul mu'minun wa bijatihi wa qudratihi yartaji'u zalimun wallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyaddadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waktu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita selaku orang yang beriman akan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan diberikan bimbingan, diberikan tuntunan, hidayah serta inayahnya agar kita selalu ada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang yang beriman, paling tidak kita dalam satu hari satu malam minimal 17 kali minta kepada Allah dibimbing dengan hidayahnya. Jadi tidak ada doa yang sering kita panjatkan kepada Allah selain doa ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus ya Allah, bimbing kami dengan hidayahmu ya Allah. Jadi bagi ahli salat minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat wajib, belum lagi salat-salat sunat yang lainnya. Memohon kepada Allah agar senantiasa ada dalam bimbingannya. Apa ciri orang yang mendapat bimbingan dari Allah itu? Ada sejumlah indikator bahwa orang itu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu terungkap dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-2 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka karenanya. Jadi bukan sekedar tergetar hatinya, juga bertambah keyakinannya. Ada rasa takut ketika berbuat salah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki kenikmatan yang mulia. Ibadah iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka akan tergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya
maka akan bertambahlah iman mereka karenanya. Ada kerinduan untuk berjumpa seolah Allah ada di hadapan kita. Ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua adalah adanya rasa rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingin segera berjumpa. Maka untuk mengekspresikan kerinduan kepada Allah, maka sholatlah di awal waktu. Segera hadir di setiap pengajian. Selalu berzikir dan berdoa dan tidak putus membaca Al-Quran. Itulah ciri orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Yang kedua adalah adanya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ciri orang yang mendapat hidayah Allah yang ketiga adalah istiqomah, konsisten. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-13, mengisyaratkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih. Jadi tetap istiqomah dalam beribadah, dalam kebaikan, dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, tidak ada kerinduan dalam berbuat kebaikan dan berusaha menjauhi kemaksiatan, termasuk berbuat zalim. Yang keempat, ikhwatul iman rahimakumullah, ciri orang yang mendapat hidayah itu adalah punya semangat rasa ingin tahu tentang agama. Merasa banyak kekurangan, ingin menggali, ingin mengkaji, tidak cukup dengan ilmu yang ada, selalu ada semangat untuk lebih tahu lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka turiqan yaltamisu bihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha, mengupayakan, mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Ciri hidup adalah ujian, karena orang yang hiduplah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terungkap dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-35, Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairu fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ikhwatul iman rahimakumullah, tiap-tiap yang berjawa, tiap-tiap yang hidup itu akan merasakan mati, akan mengalami kematian. Namun sebelum sampai kepada kematian, firman Allah, kami akan menguji kamu dengan ujian keburukan dan kebaikan. Jadi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang kebetulan saat ini, pada hari ini sedang diberi kemudahan rizki oleh Allah, rizkinya mengalir, di rumah tenang, mungkin sedang diuji dengan kebaikan. Nikmatilah dengan dibarengi rasa syukur. Tingkatkan ibadah kita, ini ujian dengan kebaikan yang kadang kita lengah. Tapi ada juga yang pada hari ini di rumahnya bermasalah, di kantor bermasalah, anak bermasalah, usaha tidak lancar, bisa jadi sedang diuji dengan keburukan. Hadapi dengan kesabaran dan tetap bersyukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita tetap istiqomah dengan la ilaha illallah, kita sadar bahwa ini ujian dari Allah, kita tetap memohon perlindungan dari Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kita hanya berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 sampai dengan 24,
mengingatkan kepada kita jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha, yaitu surga yang mereka nanti masuk ke dalamnya orang-orang yang beriman bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Siapa saja mereka orang yang soleh dalam hal ini? Min abaihim wa azwajihim wa duriyatihim. Mereka nanti akan bersama-sama dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya masuk ke surga bersama-sama. Wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Artinya malaikat akan masuk dari semua pintu di mana orang-orang yang soleh tadi berada. Salamun alaikum bima sobartum. Tentu saja dengan mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Panikma ukbadar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ibu iman rahimakumullah, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan bukan hanya sekedar itu, tapi mereka juga akan dikumpulkan dengan keluarganya, bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, yang ketika di dunia selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, selalu saling mengingatkan kepada yang hak, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Ibu iman rahimakumullah, selanjutnya yang keenam, ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah banyak mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan. Ini terungkap di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 18, alladzina yastami'una qaula fayatabi'una ahsana. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Artinya dengan kecerdasannya. Banyak mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan. Selalu mengikuti ceramah, pengajian, seminar, kajian-kajian tentang agama, dan mengambil yang terbaik dari apa yang dia dengar, dan tentu saja mengamalkannya dengan petunjuk Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, iwat iman rahimakumullah, ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah saat mati nanti dipastikan bahwa dia husnul khotimah. Orang yang diberi hidayah sampai akhir hayatnya, maka dia akan husnul khotimah. Artinya ketika dia mati, Allah sedang meridhoinya. Ada orang yang sakit, dia tetap istiqomah dengan agamanya, selalu beribadah, sabar dan menjalani sakitnya. Lalu dia meninggal, insya Allah husnul khotimah. Ada seorang bapak, dia bekerja, apapun profesinya, dia tetap beribadah, tetap istiqomah dalam agamanya, lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam mencari nafkah keluarganya. Selama tidak maksiat, maka dia meninggal dalam husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Iwat iman rahimakumullah, kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi Khotib bacakan, Khotib sampaikan, ada kalimat sumastaqomu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan menggembirakan mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini, maka ketika sakaratul maut dan ketika dicabut nyawanya, maka malaikat rahmat turun menjemput rohnya dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih. Kami akan mengantarkan kamu ke dalam jannah, ke dalam surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ibadah iman rahimakumullah yang sama-sama merindukan perjumpaan dengan Allah, itulah klimaks dari orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja Allah ridho dan menjadikannya husnul khatimah. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Aziz, ya Malik, ya Razzaq, ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.